sekarang kita akan ngambil contoh kasus bagaimana nilai tukar rupiah itu mengaruhi ekonomi kita ya. Itu pada tahun 2013 ya, pada masa akhir SBY ya. Pada tahun 2013 itu ada yang namanya peristiwa yang berefek pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Apa penyebabnya? Pemicunya adalah ketika pada tahun 2013 ya, kita ingat pada tahun 2008 ya, terjadi krisis global di Amerika ya, krisis global di Amerika. Nah, ketika krisis global itu yang dilakukan oleh pemerintah Amerika adalah menurunkan suku bunga acuan ya, ya. Kenapa sih Amerika butuh menurunkan suku bunga? Ya, karena ingin jumlah dolar ini adalah bagian dari kebijakan moneter ya, karena memberi stimulus kepada masyarakatnya agar mereka terhindar dari krisis global tahun 2008. Nah, satu cara dari The Fed adalah atau Bank Federal Amerika untuk menyelesaikan krisis itu adalah dengan cara menurunkan suku bunga. Nah, pada waktu itu Indonesia enjoy itu ya, pada masa 2008 krisis ekonomi tukar rupiah kita relatif stabil di angka 9.000 sampai 10.000 ya. Ya, nilai tukar rupiah kita relatif stabil angka itu. Nah, pada tahun 2013 ya, Amerika mengalami perbaikan ekonomi ya. Ketika mengalami perbaikan ekonomi, apa yang dilakukan oleh Bank Amerika, yaitu kita sebut dengan istilah Bank Federalnya, adalah ingin menaikkan suku bunga. Nah, ketika ekonomi sudah kembali ekspansif, maka dia menaikkan suku bunga ya, Bank Federal. Nah, ketika Bank Federal menaikkan suku bunga, apa yang terjadi dengan dolar terhadap rupiah? Dolar ketika menaikkan suku bunga ini artinya ketika orang menabung terhadap dengan dolar, maka suku bunganya akan lebih menjanjikan, sehingga akhirnya semua dolar dari banyak negara ya, dolar dari banyak negara ya, itu kembali ke mana? Kembali ke asalnya, yaitu dia kembali ke Amerika ya, Kalau di Amerika suku bunganya naik, modal kapital ya itu naik ya. Nah, yang terjadi kemudian permintaan terhadap dolar naik ya, karena orang ingin kembali ke Amerika ya, dan akhirnya nilai rupiah mengalami pelemahan ya. Nilai rupiah pun diapresiasi jadi angka 12.000 hingga 13.000. Nah, inilah bagaimana kondisi global itu sangat dipengaruhi oleh kondisi suku bunga dolar ya. Peristiwa ini dikenal istilah namanya taper tantrum ya, tantrum ya. Ya, jadi ketika terjadi ekonomi Amerika mengalami perbaikan pada tahun itu ya, justru berdampak pada melemahnya nilai tukar dolar terhadap Indonesia terhadap rupiah terhadap dolar, dikarenakan permintaan terhadap dolar yang naik. Akibat itu adalah kemudian nilai tukar rupiah menjadi anjlok. Orang menjual rupiahnya, rupiah tidak laku dia, jadi diapresiasi di angka 12 sampai 13.000 hingga kemudian terjadilah peristiwa COVID-19 ya. COVID-19 itu menyebabkan rupiah kembali depresiasi ke angka 16.000 pada tahun 2019 kita udah mengalami itu ya, 2019 sampai 2020 ya. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini menarik untuk diteliti ya, dilihat ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan krisis COVID-19 itu tidak membuat nilai tukar rupiah semakin terpuruk ya. Jangan sampai
krisis malah menyebabkan ekonomi kita semakin terpuruk, baik dari sisi demand, sisi nilai tukar, sisi moneter, sisi fiskal. Wah, ini gawat ya. Oke, ketemu lagi di pembahasan yang lebih konkret lagi, lebih teoritis, bukan konkret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.